gerak. Baik teman-teman, mulai pelajaran sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Doa menurut saya anak-anak masing-masing. Doa dimulai. Ada suratnya. Siapa lagi selain Mila? Sudah. 4 orang yang tidak hadir. Berapa jumlahnya? 30 dikurangi 4 berarti 26. Oke, pas. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai materi baru. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya berita atau membuat berita yang menyenangkan melalui vlog. Siapa namanya? Hari ini kita akan belajar tentang karya sastra yang berbentuk prosa. Ada tahu karya sastra yang berbentuk prosa apa saja? Jenisnya cerpen, lagi novel, ya. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satunya, yaitu tentang cerpen. Ada yang pernah belajar tentang cerpen? SMP barangkali. Apa itu cerpen? Cerita pendek atau cerita yang habis dibaca sekali duduk. Ya. Jadi cerpen itu adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan menceritakan satu konflik tokoh. Kalau novel kan konfliknya banyak. Kalau cerpen karena dia cerita pendek, dia hanya menceritakan satu konflik tokoh. Kemudian cerpen itu tidak lebih dari 5.000 kata dalam penulisannya. Kurang bisa 500 bisa bikin cerpen 500 kata, tetapi tidak lebih dari 5.000 kata. Nah, kira-kira ciri-ciri cerita pendek apa? Ciri-cirinya, cerita pendek ciri-cirinya apa? Satu yang ibu sebutkan, kamu ambil tarik kesimpulan dari pengertian cerpen yang ibu sebutkan tadi.
apa? Habis sekali duduk atau ceritanya jumlah katanya relatif sedikit. Yang kedua apa lagi? Gimana? Memiliki satu konflik. Ya, apa lagi? Tokohnya karena sedikit jadi tokohnya terbatas. Ada lagi? Mengandung pesan dan amanat kehidupan. Nah, jadi biasanya cerpen di akhir cerpennya akan diberikan amanat atau pesan yang langsung dituliskan. Juga bisa kita ambil dari kesimpulan sendiri. Masih ingatkah kalian ketika kita mengambil pesan yang sudah tertera itu disebut dengan pesan apa? Surat. Kalau kita mengambil sendiri kesimpulan disebut dengan pesan tersirat. Nah, biasanya cerpen itu pesannya langsung dituliskan di akhir katanya atau di akhir ending cerpen. Kemudian dalam menuliskan cerpen ada yang namanya unsur apa? Pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen. Ini karya sastra selalu nih ada unsur pembangunnya. Biasanya disebut dengan unsur unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari mana? Dari dalam cerpen. Ada yang masih ingat unsur intrinsik? Di cerpen itu unsur intrinsiknya ada yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Katanya tema. Apa itu tema? Ide. Ide. Apa? Atau ide gagasan cerpen itu. Ya. Yang kedua selain tema apa? Kalau ada tokoh berarti sepaket dengan tokoh itu apa sih? Apa? Pemeran atau pelaku. Berarti kalau ada pelaku berarti ada orang, ada pemeran, ada tokoh. Tokoh itu kan orangnya. Berarti yang melekat di sana adalah apa itu penokohan? Masih ingat penokohan? Watak. Ya kan? Kalau ada orangnya otomatis ada sifatnya yang melekat pada orang tersebut. Jadi kalau ada tokoh pasti ada penokohan. Ya. Kalau tokoh biasanya penokohan atau watak ada berapa sih perwatakan? Sifat orang itu ada yang seperti apa sih? Ada yang baik atau disebut dengan protagonis. Ini suaranya dari mana? Ibu terus. 1, 2, 3 nggak ada suara. Setelah baik berarti ada yang jahat atau disebut dengan antagonis. Semua antagonis. Selain protagonis dan antagonis, adakah lagi sifat dari tokoh? Apa lagi? Yang di tengah-tengah atau yang membantu, yang jadi penengah atau disebut dengan
unsur intrinsik yang pertama itu tema, yang kedua itu tokoh dan penokohan, yang ketiga alur. Alur itu apa? Jalan. Alur dalam cerita atau alur dalam cerpen dibagi menjadi berapa, Mas? Ya. Jadi alur cerita itu ada yang namanya alur maju. Ya, alur maju. Ya, alur maju itu ceritanya mengisahkan dari ia awal atau biasanya dari miskin dulu, kemudian menjadi kaya, atau dari kecil dulu dewasa hingga tua, itu alur maju. Dia tidak mengisahkan masa lalunya, itu alur maju. Nah, yang kedua ada yang namanya alur atau orang-orang mengenalnya dengan flashback. Alur mundur ini yaitu si tokoh, misal ibu nih usia yang sudah kepala 3 misalnya, dan ibu bercerita kepada orang lain, tetapi ibu dengan posisi yang umur segini mengisahkan masa lalu ibu sehingga itu diperankan. Nah, itu disebut alur mundur atau flashback. Yang ketiga adalah alur campuran. Dia memakai alur mundur, bisa memakai alur maju setengahnya. Ya, jadi ini. Yang ketiga unsur intrinsik adalah alur. Selain alur, apa? Ingat-ingat. Ada yang namanya latar. Kamu belajar ini kelas berapa? Latar. Karya sastra, unsur intrinsik karya sastra prosa bentuk cerpen dan drama sama. Latar apa latar? Latar dibagi jadi berapa latar? 3. 1. Tempat. 2. Waktu. 3. Suasana. Jadi latar itu adalah latar yang melekat pada cerita. Bisa dari tempatnya. Misalnya pagi ini aku duduk di kelas 11 2 yang akan mengikuti proses pembelajaran dengan salah satu guru favoritku. Misalnya itu latar tempatnya apa? Kelas 11 2. Latar waktunya pagi ini. Latar suasananya dia menceritakan akan mengikuti pembelajaran dengan guru, salah satu guru favoritku. Berarti suasananya sedang bahagia gitu. Lanjut, selain latar, apa selain latar? Ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Apa dia sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pandang si penulis atau penulis menempatkan diri dalam cerita itu sebagai apa? Sebagai siapa? Nah, sudut pandang ini atau point of view ini ada berapa? Sudut pandang pengarang, biasanya kamu kalau membaca cerita tokohnya itu dipakai dengan penyebutan apa? Nama. Kenzi adalah seorang siswi di salah satu sekolah, gitu. Atau aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah favorit misalnya. Sering yang mana?
pandang itu ada orang ke satu atau orang pertama. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ada sudut pandang orang ketiga terbatas. Nah, kalau yang orang ke satu atau sudut pandang orang pertama, penulis menggunakan kata sapaan aku. Dia menjadikan dirinya sebagai pelaku utama dalam cerita tersebut. Kalau penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, dia menggunakan kata ganti atau penyebutan dengan nama langsung. Ya, dengan tokoh ini disebut namanya langsung, dengan tokoh yang lain dia menceritakan juga sedikit. Nah, itu serba tahu. Kalau yang terbatas hanya fokus pada satu tokoh, gitu, ya. Nah, sekarang selain sudut pandang apa lagi? Unsur intrinsiknya apa? Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu apa? Pesan yang dikasih dalam cerita tersebut apa? Gitu. Selanjutnya selain amanat, ada yang namanya gaya bahasa. Jadi selain amanat, dalam penulisan juga menggunakan yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa itu banyak, ya. Gaya bahasa itu kata lainnya adalah majas. Jadi ketika orang membuat cerpen, banyak juga majas yang dipakai. Nah, majas-majasnya salah satunya contoh majas itu ada yang namanya majas hiperbola. Pernah dengar? Apa dia? Apa ya? Melebih-lebihkan sesuatu. Itu hiperbola. Selain hiperbola, ada majas yang kamu ketahui? Majas metafora. Kalau metafora apa? Membandingkan sesuatu tanpa kata pembanding. Misalnya, wajahmu cantik tanpa kata pembanding seperti bat atau bagaikan. Jadi wajahmu cantik, wajahmu secantik bulan purnama misalnya. Ya, itu metafora dan banyak lagi. Nanti pelajari, minggu depan kita pelajari majas itu, atau gaya bahasa. Nah, ini unsur intrinsik cerpen. Ada berapa berarti? 7. 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 alur, 4 latar, 5 dan 6 amanat, dan yang adalah gaya bahasa. Kalau ada unsur pembentuk dari dalam, berarti ada juga unsur pembentuk dari atau pembangun dari luar cerpen. Disebut dengan unsur X. Kalau intrinsik berarti ekstrinsik. Apa kira-kira unsur ekstrinsiknya? Yang pertama adalah apa? Ide. Apa? Ayo, unsur ekstrinsiknya latar belakang. Terbelakang apa? Penulis. Berarti ini unsur ekstrinsik itu nggak ada, yang di dalam cerpen nggak ada. Dia hanya membangun dari luar cerpen, bisa jadi dari diri si penulis. Ada lagi selain latar belakang si penulis. Lagi biasanya ketika
ketika kita membuat sesuatu, ada nilai-nilai yang kamu ingin capai atau ingin sampaikan, gitu kan? Iya enggak? Berarti ini nilai yang nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu seperti nilai apa sih? Lagi. Kamu kan biasanya kalau membuat cerpen, pernah nggak buat cerpen? Buat cerita, pernah buat cerita? Biasanya ada nilai-nilai yang kamu ingin sampaikan ke masyarakat, biar masyarakat itu sedikit seperti dinasehati melalui cerpen tersebut gitu. Misalnya, bisa diambil nilai kehidupan ini dengan si pembaca. Nilai moral, nilai apa lagi? Religius nilai apa? Religius nilai apa? Keagamaan. Ya, apalagi? Nilai yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Terus lanjut lagi ada yang namanya kondisi masyarakat juga mempengaruhi unsur ekstrinsik atau mempengaruhi si penulis. Kondisi masyarakat saat cerita gitu. Jadi unsur pembangun cerpen dari luar ada dua. Satu, latar belakang penulis. Dua, nilai kehidupan. Tiga, kondisi masyarakat saat cerita ditulis. Nah, kali ini nanti ibu akan kasih tugas, tapi sebelum itu kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya. Beberapa tadi hari ini hadir berarti 24, ya 26, 25. 1, 2, 3 berarti 27. 30 berapa tadi? 34, 27. Bagi kelompok menjadi 7. Berarti ada yang 5. Kebanyakan ya? 7. 27 bagi 7 berapa? Coba dicoba dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 30 dibagi 8 dapatnya berapa? 3 kali 8, 24. Berarti ada yang 4, ada yang 3. Yuk, coba bikin kelompok, diputar aja, kursinya ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, gerak. Langsung. 2 meja jadiin 1. Tarik dulu, keluar dulu Mbak. Diangkat, jangan ditarik, jangan diseret. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Angkat, diangkat. Ada cerpen dengan judul
rapat sambil menenteng buku catatan awal. Ia dikenal sebagai siswi yang rajin dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Namun, hanya Naya yang tahu belakangan ini ia menyimpan rahasia kecil. Besok, sekolah akan mengadakan ujian akhir semester. Naya merasa tertekan. Di rumah, ayahnya baru saja kehilangan pekerjaan. Ia takut jika nilainya turun, ia tak akan mendapat beasiswa. Malam itu, tanpa berpikir panjang, Naya menerima kiriman foto kunci jawaban dari grup teman sekelasnya. Sekali ini saja, bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, ruang kelas terasa menegangkan. Guru pengawas berkeliling dengan langkah pelan. Naya menatap lembar soal di depannya. Jawaban-jawaban yang ia hafal dari foto itu berputar di kepalanya. Namun, saat Kena hampir menulis, matanya terpaku pada tulisan di dinding. Kejujuran adalah kemewahan bagi orang yang berani. Naya menarik napas panjang. Ia menatap teman-temannya yang asyik menunduk, lalu menulis dengan tangannya sendiri. Jawaban hasil usahanya sendiri. Nilainya tak setinggi biasanya, tapi guru dan teman-teman memuji keberaniannya. Bahkan, guru memintanya berbagi pengalaman di depan kelas tentang arti kejujuran. Kadang, kegagalan kecil lebih berharga dari keberhasilan yang salah arah, ucap Naya menutup kisahnya di depan kelas dengan senyum megah. Oke. Sudah terngiang di otak, kira-kira cerpen itu seperti apa isinya, siapa tokohnya, bagaimana alurnya, di mana latarnya, kemudian sudut pandangnya, pengarang menggunakan sudut pandang orang keberapa. Sudah terbayang? Coba, yuk pelan-pelan kita ambil temanya dulu. Coba angkat tangan. Menurut kalian tema cerpen itu tentang apa? Oke, Rimin. Tentang kejujuran. Karena udah jelas-jelas yang dibahas adalah jujur. Selain kejujuran apa? Dia berani tidak mencontek. Dia berani dengan hasilnya yang apa adanya, dengan hasil kejujurannya. Berarti apa? Keberanian. Apalagi? Ya. Jadi temanya tentang kejujuran. Oke, sudah dapat satu. Yang kedua, tokohnya. Tokoh dalam cerita itu yang kamu tangkap, yang kamu baca itu dapatnya tokohnya siapa yang pertama? Naya. Kemudian siapa lagi? Ayahnya Naya. Siapa lagi? Teman-temannya Naya. Siapa lagi? Gurunya Naya. Sekarang satu-satu. Naya punya watak atau punya sifat seperti apa? Jujur, berani, bertanggung jawab. Yang kedua, tokohnya adalah ayah Naya. Ayah Naya ngapain dia tadi di situ? Gimana? Kehilangan pekerjaan. Jadi yang bisa diambil ayah Naya ngapain? Atau sifatnya apa? Wataknya bagaimana? Kalau kehilangan pekerjaan, apakah ayah Naya di situ diceritakan marahkah? Gimana? Berarti di situ kita ambil kesimpulan bahwa ayahnya Naya sabar. Lanjut lagi, setelah ayahnya Naya, teman-temannya Naya. Temannya Naya ngajak ngapain? Ngajak nyontek. Berarti kalau si Naya tadi sifatnya jujur, teman-teman Naya tidak jujur atau mudah terpengaruh dia ya. Lanjut. Terakhir adalah ibu atau guru. Guru tadi memberikan apa kepada Naya ketika ayah sudah jujur? Memberikan apresiasi. Berarti gurunya memiliki sifat yang bijaksana atau mendidik.
Lanjut. Sekarang sudut pandang, alurnya dulu lah, alur. Alur dalam cerpen itu menggunakan alur apa? Alurnya alur maju. Tuh, selanjutnya latarnya, latar tempatnya di mana? Sekolah. Latar waktunya di mana? Atau pada pagi, siang, sore, malam? Pagi hari, karena di situ sekolah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu pagi hari lagi. Pas di kalimat pertama atau kata pertama juga disebutkan pagi itu. Berarti latar waktunya adalah pagi hari. Lanjut, suasananya seperti apa? Tuh, tadi tuh ada tuh menegangkan. Lanjut. Raya awalnya mau apa? Mau nyontek juga. Ketika melihat tulisan terus dia tidak jadi nyontek, berarti dia ada juga rasa-rasa bimbang. Apalagi setelah selesai dia merasa senang, tenang. Itu ya. Lanjut, setelah latar ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang, coba dia menggunakan apa? Sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, atau sudut pandang orang terbatas, ketiga terbatas? Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Lanjut, sekarang pesan moralnya atau amanatnya yang bisa diambil apa? Jujuran lebih berharga. Pesannya langsung bisa kita ambil dari cerita itu ya. Apa yang mana? Jujuran adalah kemewahan bagi orang yang berani. Ada lagi nggak? Kadang kegagalan kecil lebih berharga dari keberhasilan yang salah arah. Gitu. Terus sekarang lanjut gaya bahasa. Gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa apa? Gaya bahasanya apa? Gaya bahasanya menggunakan bahasa yang sederhana atau ekspresif. Bolehlah nanti pas di lembar kerja gimnasi kita gaya bahasanya kita skip aja dulu ya, karena kita belum belajar gaya bahasa jenis-jenisnya. Oke, baik, lanjut ke sini. Nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil apa? Satu, nilai kehidupan itu maksudnya ke nilai apa? Nilai moral. Lanjut. Ada satu lagi nih, nilai sosial. Ada apa lagi? Selain nilai moral yang bisa kita ambil? Selain nilai jujur, nilai moral yang bisa kita ambil apresiasi dari guru, itu merupakan nilai apa? Kamu kalau dikasih apresiasi senang nggak? Berarti itu masuk ke nilai sosial. Oke ya, paham sampai sini? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Aku mau kasih lembar kerja dikerjakan bareng-bareng bersama-sama dengan kelompoknya, anggota kelompoknya. Di kertas ini kalau tidak muat boleh di kertas buku ditambahkan, gitu ya. Ditulis nama-nama kelompoknya. Nanti kalau selesai silakan dipresentasi setiap kelompoknya. Sudah dibaca lembar kerja peserta didiknya. Di situ ada cerpen yang berjudul Merah Putih di Langit Desa.
diisi apa yang ditanyakan. Yang pertama adalah unsur intrinsik cerpen. Yang kedua adalah analisis nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Yang ketiga, nah ini terserah kalian atau menurut kalian, direfleksi atau disimpulkan pelajaran yang bisa kamu ambil hari ini. Itu ya. Silakan diisi dulu. Kalau selesai nanti dipresentasikan perwakilan dari kelompok masing-masing. Atau mendekat nggak apa-apa, nggak ada. Cari tempat yang bisa untuk bersama-sama membacanya. Ini gimana? Mau keliling gitu ya, gantian ya? Iya, dikelilingin gantian, nanti baru ambil jawabannya di mana ini apa? Mendekat boleh. Silakan atur tempat duduknya, biar lebih enak. Udah lihat videonya. Baca semua biar semuanya tahu. Nanti bisa saja presentasinya kamu yang tunjuk ke Manu atau ibu yang menunjuk kamu. Jadi harus baca semuanya. Memang berbeda dengan judul ya. Memang berbeda dengan judul. Bukan judul. Misalnya tema bencana alam bisa saja judulnya banjir Jakarta melanda Jakarta.
ada nilai lagi kalau terdapat doang berarti nilainya apa? Ini nggak apa-apa ya kan, bisa lagu. Gak apa-apa. Iya. Nama-nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Nanti mesisnya jangan dibuang, jadi nanti disatukan kembali. Tiga menit lagi kali ya, jam ini tuh. Ya. Kan lewat 10. Lanjut presentasi antar kelompok ya. Mana? Satu-satu kayak samping tokoh-tokohannya. Kan ada tokohannya apa? Ya, sudah ya. Cepat ya, disalin cepat. Salin di lembar kerjanya, terus dimulai dengan harus maju untuk mempresentasikan. Gak usah maju cuma di situ aja lah. Untuk ikut saja. Jadi yang belum disalin silakan disalin di lembar kerjanya. Kelompok 1, silakan maju perwakilan kelompoknya. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya, silakan banyak yang kelompoknya. Lahir kayak ini. Oh ini nih. Nanti dulu, yang pertama siapa? Siapa yang mulai dulu? Kamu mau maju, Mbak? Satu, kelompok satu siapa? Iya, kelompok tiga, kelompok dua. Ririn, kelompok tiga. Firman, kelompok empat. Florencia, kelompok lima. Linus, kelompok enam. Kenzi, kelompok tujuh. Baik, sudah siap? Sudah. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Cukup berdiri di meja kelompok, di meja. Tetap berdiri di tempat masing-masing. Ya. Ya, dimulai dari kelompok iya. Dibaca siapa perwakilan kelompoknya. Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak. Ayo kelompok dia. Ayo Mbak, dibaca hasil diskusi di LKPD-nya. Siapa? Putu. Adek. Siapa yang baca? Itu aja yang paham. Siapa? Baca, adek ya. Berdiri. Perkenalan sama teman-teman di kelompoknya. Kami dulu kelompok aku, nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya yang bernama Kak Dede Aining. Langsung sebutin aja. Octavia Savitri, dia Ayu Konita. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Temanya perjuangan dan kemerdekaan. Tokoh dan penokohnya Danu, Ibu Rani, almarhum kakek Danu dan teman Danu. Danunya, penokohannya. Danunya penokohannya pemberani, Ibu Rani bijaksana, almarhum kakek Danu bijaksana, teman Danu pemberani. Alur atau plot maju, latarnya di sekolah, sudut pandang orang ketiga sifat satu. Latarnya di sekolah kan latar ada 3. Tempatnya di mana? Tempatnya di sekolah. Sekolah lebih spesifik lagi nggak ada. Sekolah. Suasana senang. Suasananya. Ayo, masuk
suasananya? Hangat, haru, dan tenang. Sudut pandang. Orang ketiga adalah Mana? Semangatnya. merah putih itu bukan sekedar kain. Di sana ada darah dan air mata perjuangan. Semangatnya. Lanjut, yang E. Ada yang terkandung? Belum? Kasih tepuk tangan dulu. Lanjut ya, kelompok satu belum selesai. Dilanjut kelompok green. Udah ya, lanjut. Cukup diskusi presentasi selesai, lanjut. Baik, cukup ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang cerpen. Ya, kita simpulkan cerpen memiliki unsur-unsur pembangun dari dalam yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, yang ketiga tempat, sudut pandang, kemudian terakhir lanjut unsur ekstrinsik dalam cerpen adalah yang berikutnya dan terakhir kondisi masyarakat saat kita ditulis. Baik, itu ada yang mau bertanya sebelum ibu tutup pertemuan kita kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah jelas semuanya? Kalau sudah jelas, jadi itu ya anak-anak dipelajari di rumah. Jangan sampai tidak belajar. Dan ibu akhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat. Minggu depan kita akan melanjutkan materi berikutnya.